Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Noviati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Mrebet. Saat ini saya mengikuti PPG dalam jabatan kategori 3 angkatan pertama di Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 23002934058. Saat ini saya mau melaksanakan UKIN di kelas 7E materi teks cerita fantasi. Ikuti video pembelajaran saya. Siap, gerak. Ya, mulai. Ya, selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertatap muka pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Agit Alex, kenapa? Izin. Izin. Oh ya. Mudah-mudahan Adit Alif acaranya berjalan dengan lancar, sehat dan bisa bertatap muka lagi dengan kalian seperti biasa. Pada hari ini kita akan membahas mengenai segala sesuatu yang menarik. Sekarang lagi musim apa? Lagi musim apa? Iya, lagi musim hujan. Ketika sedang hujan, apa yang kalian lakukan? Tunjuk jari. Jom. Ya, apa? Tidur. Tidur. Oh ya, bagus. Ketika hujan, tidur enak sekali tuh. Otomatis tidurnya kan semakin apa? Nyenyak. Siapa lagi? Apa yang kalian lakukan pada saat hujan? Sedang hujan. Idam? Oh, memandang air hujan yang turun. Waduh, bagus sekali. Ya, siapa lagi? Ian. Apa yang kamu lakukan pada saat hujan turun? Mungkin akan berlari keluar hujan-hujanan? Ya? Oke. Ya, mengulang seperti masa apa? Masa kecil ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah segala sesuatu yang asik. Pada saat kalian hujan, pernah tidak kalian melakukan hal yang akan Billy sampaikan, yaitu melamun? Sering sekali. Melakukan apa? Ya, yang penting jangan melakukan apa masa lalu. Kalau masa lalu biarlah berlalu. Yang penting kita akan menghadapi masa depan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Sudah ada yang pernah membaca fantasi? Cerita fantasi? Di mana? Di buku. Novel. Oke. Terus kalau film pernah atau tidak? Di film apa? Harry Potter. Terus? Iya, bagus. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi cerita fantasi. Oke, terlihat ya di layar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, tolong Falah dibacakan ya keras. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis cerita fantasi. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan keajaiban atau keunikan yang terdapat dalam cerita fantasi. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita fantasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Boleh Ibu bertanya? Ya, ada
Ada berapa jenis cerita fantasi yang kalian ketahui? Tunjuk jari. Ya, Iwan? Ada dua. Ada dua. Yang pertama? Fantasi total. Fantasi total. Yang kedua? Fantasi tulisan. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Yang kedua adalah teks cerita fantasi irisan. Apa itu fantasi total dan apa itu fantasi irisan akan kalian ya. Tolong Mbak Mika dibacakan apa itu fantasi total? Cerita fantasi total, cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap teks tersebut. Pada cerita fantasi ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Ya, cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu pada cerita fantasi ini. Semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi pada dunia nyata. Jadi separuh ada di dalam dunia nyata, separuhnya lagi ada atau tidak? Tidak, makanya disebut dengan fantasi apa? Irisan. Yang kedua, ini tolong dibacakan nih, apa itu nih? Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang diisi ungkapan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Ya, cerita fantasi yang berisi ungkapan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama. Jadi nama-namanya masih di dalam dunia nyata, tetapi ceritanya berisi apa? Hayalan. Makanya disebut dengan fantasi apa? Irisan. Ya, separuh dalam dunia nyata, separuh dalam dunia apa? Hayalan. Berikutnya kita akan menuju ke apa itu? Ya. Ada berapa jenis latar dalam cerita fantasi? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, latar apa? Ya. Apa itu latar sejaman? Maksudnya nama yang digunakan satu masa fantasi, masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. Ya, maksudnya adalah latar yang digunakan adalah satu masa, yaitu masa kini, masa lampau, masa yang akan datang. Yang kedua apa itu? Latar lintas waktu. Cantik? Ya. Bacakan yang keras. Ya, maksudnya adalah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu. Yang pertama adalah waktu yang masa sekarang, masa yang akan datang. Oke. Sekarang kita menuju ke unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi yang pertama apa itu? Tema. Apa itu tema? Cantik? Adalah ide paling dasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Oke, yang kedua, iya. Adalah jalan cerita berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain, terdiri dari alur maju, mundur, dan mengulang. Berikutnya yang ketiga, kata. Tokoh dan penokohan adalah perilaku dan karakter dari pemeran di dalam suatu cerita. Oke, yang keempat, Belinda. Latar adalah tempat waktu yang suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang terakhir, amanat David. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita. Ya, jadi ada berapa unsur intrinsik cerita fantasi? Lima. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
menangis mereka terlempar ke sebuah hutan yang sangat luas dan gelap bersama dengan perempuan. Sebagian dewasa karena gelombang yang sangat kencang saat mereka terjatuh. Alex pun berkata, "Di mana kita?" Alex menjawab, "Aku tak tahu," kata pendidik. Jack berkata, "Sudah, jangan khawatir. Yang penting kita selamat." "Iya," Alex dan Paul menjawab. Mereka pun berjalan mencari jalan keluar dan mencari pertolongan dengan berjalan ke dalam hutan. Saat mereka di dalam hutan, terdengar suara yang kencang dan membuat tanah bergetar. Mereka pun mengambil sumber suara itu dengan rasa berani. Saat sudah hampir dekat dengan sumber suara, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang dari sana. Saat mereka lihat, ternyata itu adalah sebuah mesin waktu yang jatuh dari langit. Dengan rasa penasaran, mereka mendekati mesin waktu itu dan menekan 1, 2, 3. Wow! Mereka masuk dan bersengaja Alex menekan suatu tombol yang membuat mesin waktu tersebut membawa mereka keluar dari hutan yang gelap duduk ke kota dekat dengan rumah mereka. Saat sampai mereka hampir tak percaya bahwa mereka mendapat petualangan yang sangat aneh dari mesin waktu itu. Saat mereka keluar dari mesin waktu itu pun tiba-tiba lenyap menghilang dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Sama. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi kalian sudah melihat tayangan video cerita fantasi dengan judul apa? Mesin waktu. Oke. Untuk mesin waktu, Ibu sudah membuat analisis. Di mana temanya begitu di mesin waktu? Sains dan teknologi. Yang kedua, alurnya apa? Alurnya menggunakan alur maju. Sepakat ya, menggunakan alur maju ya. Yang ketiga, latar. Menggunakan latar apa itu? Ya, latar ada berapa? Ada 3. Latar waktu, dan untuk latar waktunya terjadi kapan itu? Pada saat pulang sekolah. Yang kedua, tempatnya di mana? Stasiun. Yang ketiga, ya bagaimana suasananya? Terus yang keempat apa itu? Yang keempat, tokoh dan penemuan. Siapa yang terlibat dalam cerita tersebut? Bagaimana sifatnya? Tiga tokoh utama memberani, tenang, dan bersama. Oke, yang kedua, tokoh pembantunya siapa? Siapa? Oke, yang ketiga, amanat. Apa itu amanat? Berhati-hati, dimanapun. Iya, jadi ada 5 unsur intrinsik yang ada pada cerita mesin waktu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada atau tidak? Tidak. Jika tidak ada, William bertanya. Siap? Kalau bisa tunjuk jari. Yang pertama tadi, ada berapa jenis cerita fantasi? Tunjuk jari. Ya, gimana? Ada 2. Pertama. Fantasi orang, Yang kedua. fantasi tulisan. Tepuk tangan. Oke. Jadi dapat disimpulkan materi yang Ibu sampaikan sudah bisa kalian pahami, sudah bisa kalian mengerti? Karena tidak ada pertanyaan dari kalian. Oke, berikutnya nanti kalian akan membentuk kelompok. Seperti biasa kalian akan berhitung 1 sampai 5. 1 sampai 5. Silakan hitung dulu coba. Dari sini, dari depan, dari Dewi. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 1, oke. Dari
Ya, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu kalian kurang lebih 15 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti presentasi bukan satu kelompok. Silakan didiskusikan dengan temannya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Senang di sini. Oh iya senang. Ya jujur anak-anak di sini khawatir. Juga semangat. Terus sedih. Wis. Amanat. Kan di situ ada disampaikan secara tersirat.
Wes mono lanjut ke ini orang-orangnya wes orang masih di Aladin masih gelap ya Aladin masih gelap ya Aladin masih gelap terus waktunya katanya waktunya nonton kan ya angkat waktunya Gigi ya, sebenarnya di tengah perjalanan iya boleh ini aku ya sama aja. Sudah selesai? Kenapa ada pertanyaan? latar waktunya nggak ada latar waktunya nggak ada Latar waktunya tidak ada. Ya udah biarkan saja kalau memang tidak ada. Bukan hanya sekali, berkali-kali selesai nanti kamu akan tema itu ada. Ya udah tidak perlu sekali kan. Terus kajian apa yang kamu Kalau sudah selesai, kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Makanya ada dua itu, ada dua mana beda? Yuk, kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompoknya yang kalah? Yuk, ke depan untuk mempresentasikan hasilnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tabel identifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Nomor 1, tema. Seorang anak yang berbakti. Bukti dalam teks, saat ia akan mengambil sebanyak-banyaknya, ia kemudian ingat pesan ibunya bahwa jangan tamak. Yang kedua, alur. Alurnya maju. Bukti dalam teks disampaikan secara tersirat. Nomor 3, tokoh dan penambahan. Tokoh utama, tokoh pembantu. Tokoh utama adalah Aladin, tokoh pembantu adalah paman dan ibu. Bukti dalam teks, seorang anak lelaki baik hati bernama Aladin. Yang kedua, melakukan perjalanan bersama paman. Bukti dalam teks ibu, saat ia akan mengambil sebanyak-banyaknya, ia kemudian ingat pesan ibunya bahwa jangan tamak. Nomor 4, latar. Latar tempat, kota Persia, Jilorong. B, latar waktu, pada zaman dahulu. C, latar suasana, takut, khawatir, senang, dan sedih. Bukti dalam teks, pada zaman dahulu di kota Persia. Yang kedua, Aladin merasa sedih dan termenung. Aladin kebingungan tetapi juga sangat senang. Yang kedua, amanat. Kita sebagai manusia tidak boleh tamak dalam hal apapun, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Bukti dalam teks disampaikan secara tersirat. Hal menarik atau keajaiban apa yang ada pada cerita fantasi tersebut? Lampu ajaib yang mengeluarkan jin. Jin tersebut memberikan 3 permintaan. Bukti dalam teks, aku punya 3 permintaan yang bisa aku kabulkan. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya kalah. Ada masukan atau ada tanggapan untuk kelompoknya kalah? Ada atau tidak? Tidak ada, oke. Nanti Ibu bahas setelah semuanya selesai mempresentasikan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Kelompok yang lain untuk memperhatikan dan menanggapi jawaban dari kelompoknya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Tema keajaiban. Bukti dalam teks adalah ia duduk di dekat tumpukan emas dan tidak sengaja menggosokkan lampu yang dibawanya. Tiba-tiba keluar jin yang berkata, Aladin, aku punya 3 permintaan yang bisa kau kabulkan. 2. Alur maju. Dapat diceritakan dari titik 0 sampai titik 100 dengan cerita yang berkelanjutan. 3. Tokoh dan penambahan. A. Tokoh utama Aladin. Sifatnya amanah. 2. Jin baik hati. 3. Paman Aladin suka berbagi. Tokoh pembantu ibu dan orang sekitar. 4. Latar tempat di lorong gelap yang berada di kota Persia. Latar waktu sezaman. Latar suasana sedih dan terakhir bahagia. Buktinya, pada zaman dahulu di kota Persia terprosok ke suatu lorong yang gelap. Pada zaman dahulu di kota Persia. 5. Amanat, jangan tamak. Saat dia mengambil sebanyak-banyaknya, ia kemudian ingat pesan ibunya bahwa jangan tamak. Hal yang menarik atau keajaiban apa yang ada pada cerita fantasi tersebut? Jin yang keluar dari lampu. Ia duduk di dekat tumpukan emas dan tidak sengaja menggosok-gosokkan lampu yang dibawanya. Tiba-tiba keluar sihir yang dapat melakukan 3 permintaan untuk Aladin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain atas presentasi dari kelompoknya Abdul Wahid? Tidak ada? Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Abdul Wahid. Kita sepakati dulu bersama. Temanya apa? Tema yang ada pada cerita fantasi tadi? Ya, seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Buktinya juga ada.
di mana kalian mengerjakannya secara individu untuk mengukur sampai sejauh mana kalian sudah bisa memahami materi yang Bu Eli sampaikan pada pagi hari ini. Kalian tinggal menuliskan nama serta kelasnya berapa. Silakan dikerjakan di kolom yang sudah Ibu sediakan. Ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian kurang lebih 10 menit. Silakan Ibu tutup. Ayo yang lain. Yang sudah selesai silakan dibawa ke depan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum bisa kalian mengerti atau kalian pahami? Tidak, oke. Berarti dapat disimpulkan bahwa pertemuan hari ini yang pertama kalian mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis cerita fantasi. Tadi ada berapa jenis cerita fantasi? Yang pertama. Yang kedua, kalian sudah mampu menunjukkan keajaiban serta keunikan yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Tadi cerita fantasinya apa saja? Judul ceritanya yang pertama? Hasil laku. Yang kedua? Yang dimana kalian sudah bisa menentukan keunikan apa yang terdapat pada cerita fantasi tersebut.
akan kalian pelajari materi berikutnya, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih.